Berarti kamu Hmm? jurusan silvikultur kan? Iya, silvikultur. Bisa jelasin nggak silvikultur itu jurusan tentang apa? Belajarnya kayak gimana? Silvikultur itu kalau secara singkatnya ya, dia itu budidaya hutan. Oh. Secara singkat dan secara sempitnya. Tapi kalau mau diperluas lagi, sebenarnya itu silvikultur ilmu dan seni untuk mengembangkan hutan. Jadi kita itu dituntut untuk bisa menguasai semua teknik dan juga seni untuk menumbuhkan pohon-pohon itu menjadi hutan. Oh gitu. Itu berarti kamu belajarnya biologi aja kah? Atau ada pelajaran yang lain? Lebih banyak memang biologi. Karena memang kita lebih dekat dengan pohon kan, yang secara ya kan tanaman lah. Tapi kita juga belajar tentang nutrisi. Nutrisi itu lebih ke kimia, terus juga tanah juga kita pelajari, klimatologi juga kita pelajari. Cuaca ya? Statistik, ya cuaca, statistik, manajemen hutan juga kita pelajari. Kayaknya hampir segalanya kita pelajari gitu. Tapi intinya yang berhubungan dengan hutan gitu ya? Iya, yang pokoknya goal utamanya itu adalah kita dapat untuk hutan lah, untuk mengembangkan hutan. Oh gitu. Kalau hewan-hewan gitu pelajar nggak sih? Kan hewan juga berkontribusi untuk tanaman gitu kan, dia nyebarin biji-bijinya gitu. Itu kamu ada pelajaran gitu juga? Enggak ya? Apa cuma hutan doang? Kalau di silvikultur itu enggak terlalu ada sih, memang kayak pengantar gitu. Kalau jenis-jenis hewan-hewan yang dilindungi, jenis-jenis hewan yang berguna untuk ini pohon dan tanaman lainnya gitu. Tapi kalau lebih dalam-dalamnya lagi tentang hewan-hewan yang ada di hutan itu dikaji di konservasi, di jurusan yang satunya beda. Oh, beda jurusan ya? Iya. Jadi kalau yang silvikultur ini lebih fokus ke teknik dalam membangun hutan. Itu kan kamu belajar tentang hutan tuh, belajar tentang tanaman-tanaman. Nah, kalau praktikum gitu berarti kamu sering keluar masuk hutan kah? Sering, dibilang sering juga, sebenarnya hutan-hutannya juga gak begitu banyak ya. Jadi ada itu praktik umum kehutanan, itu satu fakultas. Kami 1 bulanan di hutan, mulai dari yang mangrove, pantai, sampai ke gunung. Kami tuh di sana itu. Wah, berarti 1 bulanan kira-kira. Nginep gitu kah? Ya, bukan nginep lagi. Ya gimana mau di hutan, masa pulang pergi dari kosan. Serius? Wah, berarti kamu udah jalan-jalan kemana aja, Tih? Naik gunung gitu juga kah? Kalau yang aku tuh dapat kemarin jalurnya yang lumayan paling berat. Dia itu di Sancang Timur. Gimana itu? Gimana ya? Gak tahu aku. Gimana? Dasar. Nanti gimana kamu? Dia deket-deket Garut gitu. Oh, masih berarti hutan-hutannya masih seputar ini ya, seputar Jawa Barat. Iya, di Jawa Barat tuh. Sancang Timur itu dia mangrove sama hutan pantai juga ada, sama juga hutan dataran rendah, karena dia itu cagar alam, jadi benar-benar masih hutan primer, masih yang benar-benar murni itu hutan gitu. Wow, pernah ketemu sama hewan-hewan buas gitu nggak, Ti? Pernah sekali. Sumpah? Pernah, itu sama babi hutan. Waktu itu di ini kan, serem nggak sih? praktikum di ini, di gunung itu, pas lagi malam-malam ke kamar mandi, pas keluar tiba-tiba teman langsung oh cepet sini, itu ada babi itu. Lari langsung. Itu kan tempatnya
rumah panggung gitu kan. Nah kamar mandinya di bawah. Jadi langsung disuruh naik ke atas itu, ditarik sama temen itu. Wow. Babi hutannya ada di bawah, nyaris gitu. Wow, ngeri banget itu. Kejar babi hutan. Babi yang nggak di hutan aja kan lumayan menyeramkan ya, kalau gede gitu kan serem juga lah. Apalagi yang di hutan yang ada apa sih? Ada tanduknya. Ada tanduknya tuh kan ngeri banget. Iya. Kalian itu tinggal di rumah, berarti emang hutannya tuh emang gimana ya? Sering ke situ berarti ya? Iya, jadi kayak tahunan gitu. Jadi kadang itu di rumah warga atau juga di apa ya, kayak saung gitu. Apa sih saung itu kalau di ini? Gak tahu apa bahasa ininya, saung. Kemah? Bukan. Kayak kalau ada warung gitu terus sebelahnya ada rumah kecil gitu. Ya, kayak gitulah. Ya nanti Di rumah cari kecil gitu yang deket-deket, cuma punyanya warga lokal atau punyanya ini dari penjaga hutannya itu. Tapi intinya berarti tempatnya itu emang sudah, karena setiap tahun ke situ ya apa ya, sudah disediakan fasilitasnya yang cukup lah ya gitu ya. Nggak seadanya, nggak baru bangun tenda gitu, nggak gitu-gitu ya. Oh enggak bangun tenda. Kita yang ini langsung koordinasi ke sana. Oh. Berarti dari semester 1 sampai kamu semester 8 itu terus kan ini IPB ya. Jadi di tahun pertama, semester 1 semester 2 itu masih di apa ya? Kayak kuliahnya masih yang umum semua. Belajar matematika, fisika, biologi gitu. Jadi mereka itu disatukan, namanya PPKU. Lupa aku kepanjangannya PPKU pokoknya. Nah, kalau udah naik ke semester 3, ke tingkat 2, baru mereka dikasih ke fakultasnya masing-masing. Oh. Ini apa namanya? Kan kalau di kampus di universitas itu kayak di SMA gitulah, kan ada apa sih, ekskul atau kayak organisasi gitu kan. Anak silvikultur berarti wajib ikut Mapala kah? Ini pecinta alam itu apa enggak? Apa bebas juga kayak apa jurusan yang lainnya? Kalau di silvikultur tuh nggak ada ya ini. Kalau ekskulnya kita kali ada himpunan ya, himpunan profesi adanya cuma. Oh, ekskulnya nggak ada di? Nggak ada. Kalau di fakultas baru ada yang kayak Mapala gitu. Oh. Iya, dan itu nggak wajib. Jadi bisa milih. Kupikir karena ikut atau enggak. Kamu sudah sering keluar masuk hutan gitu, jadi ya wajib pecinta alam gitu kan, sesuai dengan jurusannya gitu kan. Iya, enggak, itu kan lebih ke minat kan. Kalau minat di sana. Kami kalau di Fakultas Kehutanan juga ada yang ini kok, lebih ke seni, ada bebas ya bebas lah. Bahasa Inggris lah, ini banyak. Kamu kenapa? Saya lebih ke himpro. Apa itu? Himpunan profesi. Oh. Kalau di mungkin nyebutnya himpunan mahasiswa ya. Kalau kami di sana itu nyebutnya himpunan profesi. Sejenis ini, kalau di tempatku mungkin kayak BEM fakultas gitu ya? Bukan? BEM beda lagi. Oh, beda ya? BEM beda lagi. Kan BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau kayak himpunan mahasiswa, tapi emang khusus yang mereka itu mengkaji tentang apa yang akan mereka profesikan. Gimana ya? Kan kami silvikultur tuh. Jadi kami tuh lebih, di himpunan kami tuh lebih condong ke ini, kayak mengkaji tentang tanaman, mengkaji tentang nutrisi tanah, mengkaji tentang patologi hutan gitu-gitu. Jadi emang benar-benar yang fokus ke bidang studi kami. Nah itu dia. Oh ya. Yang fokus himpunannya gitu ya? Enggak? Iya. Hah? Ngadain diskusi kah? Ngadain diskusi seminar nasional malah. Ya, aku di sana. Ekspedisi terus nanti kami olah datanya,
diseminarkan gitu. Iya ya, jadi emang lebih fokus ke ininya ya, jurusan silvikulturnya gitu ya, pengembangannya lah gitu ya. Iya. Oh, yang ikut tentang itu berarti kalau aku kan di kesehatan, isu-isunya kan biasanya tentang BPJS lah, obat-obatan, terus yang sekarang bahasnya mungkin kalau ruang diskusinya tuh tentang isu corona gitu kan. Berarti kalau di silvikultur kayak gimana? Diskusinya atau seminar-seminar penelitiannya itu tentang apa biasanya? Kalau kami itu kehutanan ya, itu yang paling apa ya, paling besarnya di kehutanan itu pasti satu climate change ya, terus juga ya masalah tentang inilah vegetasi hutan, rehabilitasi ya kayak gitu Yang hits, yang paling hits saat ini yang dibahas di anak silvikultur apa? Climate change biasanya itu climate change itu pasti ada di kebakaran hutan, terus ya yang gitu. Pemanasan global gitu juga ya berarti? Pemanasan global juga kita juga ini. Luas tapi banget. Ya sebenarnya kalau di lingkup kami tuh banyak kan masih menelaah tentang jenis-jenis ya, kan Indonesia tuh luas tuh hutannya. Jenis-jenisnya itu masih belum semuanya terdata kan. Jenis-jenis apa nih? Kami banyak jenis-jenis pohon. Oh, ini berarti apa tuh namanya? Apa namanya tuh nomenklatur yang namanya apa gitu-gitu kan? Ya, nomenklatur. Bukan hanya nomenklatur. Jadi misalnya nih satu pohon meranti. Pohon meranti ini sebarannya di mana aja? Apa cuma di Jawa, Sumatera sama Kalimantan aja? Apa mungkin ada nggak di ini Sulawesi? Itu masih belum tahu kita, karena kalau dilihat tuh jenis meranti itu udah ratusan malah. Jadi kita juga masih belum banyak yang tahu gitu. Ini pohon ini itu bisa nyampe kemana aja, sebarannya ada di mana aja. Iya sih, datanya kurang kalau Indonesia tentang kayak gituan. Iya. Kurang ini sih, lebih orang Indonesia tuh lebih sukanya ngomong daripada nulis budayanya ya nggak sih? Kayak kita nih sekarang jadi tulis. Budayanya tuh emang apa sih, tutur kata, cerita, dongeng gitu-gitu kan. Cara melestarikannya lebih ke situ, beda dengan mungkin kayak budaya orang Cina emang nulis tuh bukunya banyak banget. Kayak iya sih. Jadi ya dari budayanya emang jadinya susah, datanya kurang. BTW ini kamu udah wisuda kan ya? Udah. Alhamdulillah udah. Ya, selamat ya. Udah lewat dah. Ini kamu sarjananya berarti sarjana silvikultur? Bukan? Enggak, langsung sarjana kehutanan. Sarjana kehutanan? Kenapa? Ya. Bukan silvikultur, sarjana kehutanan. Iya, karena emang kami tuh nggak bisa kalau cuma kita belajar teknik doang, itu nggak bisa, harus belajar semuanya. Makanya kan tadi di awal juga silvikultur belajarnya apa aja, belajar hampir semuanya kan. Kayak manajemen, gimana manage hutan, terus juga apa fungsi-fungsi ininya juga, kayak pohon ini dia itu apa sih, hasil hutannya itu cuma kayunya doang apa enggak, itu kita juga harus tahu semuanya itu. Makanya nggak bisa langsung jurusan silvikultur, sarjana silvikultur, tapi harus kompre gitu, harus semuanya bisa gitu, makanya jadi sarjana kehutanan. Berarti nggak ada jurusan kehutanan ya? Jurusan kehutanan nggak ada, jurusannya itu ada 4 nih di IPB. Apa aja? Ya, jadi kan di IPB ini ada 4 nih. Dari satu fakultas kehutanan ini ada 4 jurusan ya kalau bilang. Kami bilangnya departemen. Nah, yang departemen pertama nih manajemen hutan. Jadi lebih ke bagaimana manage hutan. Kayak hutan ini kita harus tebang berapa tahun sekali. Rotasi hutan ya kayak gitu-gitu kan. Manage hutannya. Nah, yang kedua itu ada hasil hutan.
hasil hutan ini Ngolah. lebih ke hasil hutannya, iya, kayu, pengolahan kayu kayak gimana, terus juga yang bukan hasil hutan bukan kayu, kayak misalnya madu atau itu mereka yang mengkaji tentang kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada konservasi. Konservasi ini lebih ya kayak hewan-hewan, melajari hewan-hewan yang dilindungi, terus juga tanaman-tanaman yang dilindungi gitu, bukan tanaman, tumbuhan yang dilindungi gitu. Oh, ya. Kalau kami silvicultur lebih ke teknik untuk nanam pohon-pohon di hutan, tapi kami itu sebenarnya di hutan buatan, bukan hutan alami gitu. Oh gitu. Walaupun kami juga mempelajari bagaimana kalau kita manage di hutan yang alami. Berarti kayak ini ya, silvicultur itu lebih ke benar-benar tekniknya. Jadi mungkin di situ dulu pernah hutan, terus sekarang udah nggak jadi hutan, terus mau dibuat hutan lagi gitu. Ya, kami yang silvicultur. anak manajemen yang ini, hutannya harus kayak gini, dia harus ditebang tahun kesekian. Anak manajemen yang kayak gituin. Anak silvicultur yang nyiapin bibitnya, nanamnya kayak gimana, nyiramnya kayak gimana, terus ngasih pupuknya kayak gimana, begitu. Hasil hutan nanti yang nebang. Iya. Jadi emang harus ada semua itu ya? Ada semua, makanya kami nggak bisa langsung sarjana manajemen hutan, sarjana hasil hutan, nggak bisa. Jadi harus semuanya itu komplit. Berarti kamu tuh sarjananya sama kayak yang presiden dong, ya nggak sih? Jokowi kan juga sarjana hutan, tapi nggak tahu sih aku dia jurusannya jurusan apa. Kalau Pak Jokowi itu lebih ke manajemen hutan. Oh ya, aku sekarang jadi tahu. Aku pikir ya sama sarjana kehutanan ya cuma saat itu jurusannya kehutanan juga, ternyata enggak. Tantangan terberat jadi sarjana hutan, sarjana kehutanan apa sih? Iya, kami kan dituntut untuk bagaimana merevitalisasi hutan Indonesia dan gimana caranya untuk hutan ini lebih punya nilai gitu di mata masyarakat dan di mata para pejabat. Kan orang-orang ya cuma hutan gitu doang gitu, tebang habis juga nggak apa-apa gitu kan. Orang lagi ganti tambang kan banyak tuh. Daripada kayu doang gitu kan, pasti orang-orang mikirnya kayak gitu. Iya, benar-benar. Hutan itu masih belum punya nilai, padahal hutan itu sumber dari segala kehidupan. Pohon kayu untuk buat rumah, buat yang lainnya juga banyak sih, buat gitar kayak buat ini, kan kita esensialnya emang dari hutan semua. Iya, benar-benar.